Shalom adik-adik, shalom opa-opa, shalom papa-mama, shalom juga buat mbak suster yang menemani setiap adik-adik beribadah pagi ini. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya, sudah dijawab oleh para singer kita yang sangat bersemangat pagi hari ini. Sekali lagi kakak tanya bagi semua adik-adik, apa kabarnya adik-adik semuanya yang di rumah? Katakan luar biasa, sorakan haleluya. Kakak percaya adik-adik, walaupun mungkin yang di rumah sedang mengalami sakit, tapi kakak percaya bahwa apa yang sakit itu hanya ada di luar tubuh adik-adik, tapi apa yang ada di dalam hati adik-adik, adik-adik adalah orang-orang yang kuat yang datang untuk beribadah. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini adik-adik, dan kita akan dipimpin oleh Kak Prisna untuk berdoa. Mari kakak undang Kak Prisna untuk berdoa. Yuk kita berdoa yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan izinkan kami berkumpul pada hari ini ya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan Engkau bawa ke tempat ini. Biarlah kami ya Tuhan di sini bisa memuji menyembah Tuhan ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, biarlah ibadah kami ini ya Tuhan kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini ya Tuhan. Dan semua yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau bangkit, kami mau bersorak, meninggikan nama Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi adik-adik bagi Tuhan, sorakan haleluya. Kakak undang semua adik-adik yang di rumah untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Dan kita akan memuji dan menari bagi Tuhan. Yang bersemangat katakan yes. Mari adik-adik bersama bertepuk tangan di atas kepala. Yuk. Mari adik-adik yang di rumah dengan satu suara dan satu semangat katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan, sekaranglah waktunya adik-adik. Mari semuanya kita maju bersama. Mari maju. Mari adik-adik semuanya melompat, katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Amin. Katakan, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan Raja, Raja. Mari dengan satu suara katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Katakan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Mari kakak undang adik-adik yang di rumah, sama-sama kita melompat, katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran. Mari bersama katakan, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari lebih lagi katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Semua katakan, sampai setiap lutut,
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan Tuhan, Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Sorakan haleluya. Adik-adik yang di rumah mungkin ada di sekitar kiri kanannya ada kain kah, ada tisu kah, boleh diambil. Kalau kakak-kakak di tempat ini ada bendera adik-adik. Umat-umat pemenang, kita mau sorakan kemenangan yang dari Tuhan. Boleh ambil dulu adik-adik, entah tisu kah atau kain kah, adik-adik boleh ambil. Untuk sesuatu yang bisa dikibarkan adik-adik. Sudah? Sudah siap semuanya? Mari katakan haleluya. Hey! Kibarkanlah pancinya. Mari umat-umat pemenang, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memenangkan jiwa, katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Mari adik-adik lebih lagi bersama, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya Yesus. Amin. Mari terus muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari adik-adik yang lebih dari pemenang boleh saling berhadapan dengan adik kakaknya. Semuanya katakan dengan satu suara ya. Mari tunjuk kakakmu, katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Adik-adik yang di rumah katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Mari adik-adik sambil akan kibarkan. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Sambil kibarkan, sorakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi adik-adik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari silakan duduk adik-adik. Mari siapkan hatimu. Kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik di rumah adalah sekali lagi adalah orang-orang pemenang daripada Tuhan. Umat-umat pilihan dan itu adalah adik-adik. Dan kita akan berdoa adik-adik di pagi hari ini. Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan. Dan kami katakan di hadapan Tuhan, biarlah dari masa muda kami ya Tuhan, dari masa kecil kami sekalipun ya Tuhan, kami mau beri hati kami kepada Tuhan. Kami datang beribadah pagi hari ini ya Tuhan, karena kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh hadirat Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hatinya Tuhan. Di mana hati Tuhan yang penuh kasih memandang setiap kami. Berikanlah itu kepada kami ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Ku
cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi sambil angkat tanganmu, adik-adik katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini yang menjadi doa kita, adik-adik, bersama katakan, Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan Tuhan. Serahkan Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan. Segala cita-citaku, masa depanku, Amin, menjadi milik. jadikan kami terang, jadikan kami terang. Amin Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Mari adik-adik, jadikan ini doamu, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidup. Amin. Pakailah Tuhan Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Mari lebih lagi adik-adik, katakan, bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan. Mari sambil angkat kedua tanganmu, adik-adik, bersama. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Mari adik-adik dengan lembut sambil angkat tanganmu, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi Seluruh raja pakai anak-anak-Mu ya Tuhan. sampai bumi
Mari adik-adik sekali lagi sambil angkat tanganmu dengan lembut katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari yuk adik-adik sekali lagi katakan, biar adik-adik saja yang nyanyikan. Bagimu Tuhan, amin. Naikkan itu adik-adik. Tuhan Yesus dengar itu adik-adik. Kau yang mau dipakai Tuhan, kau boleh terus naikkan pujian ini. Amin. Sampai bumi. Mari sambil tetap angkat tanganmu katakan, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, kau yang disenangkan Tuhan. Hanya itu kau rinduanku, Mari adik-adik katakan, menyenangkanmu. amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkanmu, Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. sekali lagi, biar adik-adik yang angkat pujian ini. Senangkan hatimu, sebelum kami mendengar isi hatimu ya Tuhan, penuhi setiap kami. Oh, haleluya. Mari adik-adik datang padanya, kau yang merindukan dia, kau boleh hampirinya. Tuhan menantimu, Tuhan menunggumu. Mari adik-adik, mari kau bawa hatimu, angkat pujianmu. Mari pagi hari ini senangkan hati Tuhan adik-adik. Mari senangkan hatinya dengan pujianmu, dengan hatimu. Haleluya. Oh ya ralaba ya syana namo ya ralaba ralaba. Kami datang padamu, Yesus. Ini kami ya Tuhan. Oh, kinana na na namo ya ralaba 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 ralaba. Ini hati
kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, pakai setiap kami. Haleluya. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, ini setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka datang padamu, mereka mau menyenangkan-Mu, mereka mau menyukakan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Haleluya. Mari teruskanlah adik-adik, mari senangkan hatinya dengan pujian-Mu. Mari senangkan hatinya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik. Oh Tuhan. Kia na 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 mo. Ia la 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 ya sha na 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 mo. Ia la la bara 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 la. Oh Tuhan, kina na na mo ya la la ba ya sha na 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 mo. Mari adik-adik kau yang bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh. Oh ya la la bara la bara la bara la bara la ba. Mari bangkitkan rohmu adik-adik. Oh ya la la bara 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 la ba. Kia la la ba ya sha na 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 mo ya la la bara la ba. Kina na na mo ya la la bara la bara la bara la bara la bara la bara la ba. Oh ya la la bara 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 la ba. Kia la la bara 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 la ba. Kia na 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 mo ya la la ba ya se ya la la bara la bara la bara la bara la ba. Sampai kau dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ya la la bara la bara la bara la bara la bara la ba ya shana kala ba ya la la bara la ba. Kila ba ya la la bara 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 la ba. Kia la la ba ya shana na 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 mo ya la la bara la bara la bara la bara la bara la bara la ba. Oh ya la la bara 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 la bara. Kia la la ba ya she kia la la bara 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 la bara. Kia la 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 la. Ya la la bara la bara la bara la. La bara la bara la. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi adik-adik katakan, Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saat ini adik-adik boleh lipat kedua tanganmu dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Engkau sudah menyiapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang jauh ya Tuhan menyiapkan hati kami untuk Kau boleh ya Tuhan penuhi dengan firman-Mu di pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun setiap yang dibagikan ya Tuhan, itu boleh ya Tuhan bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak seorang pun akan menganggap kami rendah ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, sekalipun kami masih muda dan anak-anak ya Tuhan, tapi kami akan menjadi dampak ya Tuhan. Tuhan akan pakai kami, Tuhan akan membuat kami menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Mari bagi setiap adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Shalom adik-adik semuanya yang siap mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, terus dengerin. Amin. Amin. Oke.
Oke. Nah, tadi yang sudah menyembah Tuhan, yang telah sudah memuji Tuhan, menari buat Tuhan, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Nih adik-adik, masih tetap ingat kan untuk memasuki tahun ini, tahun 2022, tema kita apa ya? Oh iya, tahun paradigma yang baru. Apa adik-adik? Iya, tahun paradigma yang baru. Paradigma itu apa ya? Atau Kak Mimi, paradigma itu apa? Oh, cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi cara berpikirnya sesuai dengan firman Tuhan. Nih, ayat hafalannya untuk minggu ini. Ya, mari kita baca bersama-sama dalam Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kak Mimi, maksudnya yang di belakangku apa? Adik saya nih Kak lagi berdiri di belakang. Oh bukan, maksudnya begini. Di belakangku itu adik-adik begini. Mungkin di tahun 2021 ada sifatnya kita atau karakternya kita yang tidak baik nih. Contohnya bohong, apalagi ya nyontek, penakut, terus apalagi nih, oh suka berantem. Nah itu semua harus kita tinggalkan. Terus kita harus menjadi orang yang berubah, orang yang bertobat, yang meninggalkan masa lalu. Itu tuh masa lalu nih. Contoh nih masa lalunya gini-gini, oh Kak nggak bisa melupakan Kak, dia jahat sama saya nggak bisa melupakan. Tapi untuk masuk tahun yang baru ini adik-adik, kita harus melupakan. Nah itu namanya kita melupakan apa yang telah terjadi di belakangnya kita. Terus mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita nih. Di hadapan kita apa Kak? Nah masa depan yang indah, berjalan sama Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan. Amin. Amin adik-adik? Amin. Nah hari ini nih kita mau belajar tentang seorang bapak-bapak nih ya adik-adik. Ya, yang membuat sejarah. Membuat sejarah gimana Kak? Gini nih, masa lalunya itu adik seorang yang kejam, seorang yang pokoknya adik-adik kalau dia itu bisa bertobat itu luar biasa. Ya, dia sejak ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Dia mengubah sejarah. Yuk kita akan nonton siapakah Bapak ini. Nih adik-adik, ini Bapak Saulus sedang berjalan, ya. Nah, Saulus, kenapa kamu berbuat jahat kepadaku? Who art thou, Lord? Tuhankah itu? I am Jesus, whom thou persecutest. Akulah Yesus yang kau It is hard jahat. for thee to kick against the pricks. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri dan aku. Lord, Tuhan, apa yang harus aku what lakukan? wilt thou have me to do? Arise and go into the Sekarang city, and it bangunlah shall be told dan thee pergilah what ke thou kota. must do. Di sana kamu yang kukatakan.
Setelah itu Paulus menjadi buta. Kemudian Tuhan Ananias. berbicara kepada Ananias. Behold, Ya Tuhan, here, Lord. ini aku. Arise, Pergilah ke jalan yang go into bernama the Jalan street which Lurus. is called Carilah Straight, Saulus ke rumah and inquire in the house of Judas. Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he prayeth. Sekarang Saulus And he sedang hath seen di in a vision sana. a man named Ananias coming in, and putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, Tuhan, I have aku heard sudah by many mendengar of this bahwa man. Saulus adalah orang yang telah berbuat evil he jahat hath done to thy kepada saints in semua Jerusalem. orang yang percaya kepadamu di Yerusalem. And here, Dan Saulus datang here he untuk hath menangkap authority semua from the orang chief yang priest memanggil to bind all namamu. that call on thy name. Go thy way, Pergilah, karena For he Saulus is a adalah chosen orang vessel unto me, pilihanku untuk to bear my menceritakan name firman before the Tuhan kepada Gentiles semua and orang. kings, and the children of Israel. For I will shew Aku him akan how great beritakan things he kepada must Saulus suffer for my bahwa name's Saulus sake. akan menderita karena namaku. Brother Saul, Saulus, saudaraku, the Lord, Tuhan Yesus sudah even menemuimu di Jesus jalan yang kau that lewati. appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, Menyuruhku untuk that thou menemuimu mightest receive thy agar sight, kamu dapat melihat lagi and dan be penuh filled dengan Roh Kudus. with the Holy Ghost. Brother Saul, receive Saulus, thy sight. terimalah penglihatanmu. Kemudian Saulus dibaptis oleh Ananias dan merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Oke, nah kita sudah tadi nonton adik-adik. Nah sekarang kita akan kenalan dulu dengan Om Saulus ini ya. Nih siapakah Om Saulus itu? Nah Om Saulus itu adik-adik, dia dari golongan orang Farisi. Ya, dia dari golongan orang Farisi. Terus dia ini pintar adik-adik tentang kitab suci. Ya, dia menjunjung adat istiadat. Wah, ini namanya Om Paulus. Ya, dia orang yang kaya dan pintar berbagai bahasa. Nah, tapi ada satu nih dalam hatinya bahwa dia sangat membenci Tuhan Yesus. Ya, karena menurut Saulus Tuhan Yesus itu salah. Ya, karena menurut Paulus Tuhan Yesus itu melanggar kitab Taurat. Contohnya begini nih adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut dia itu salah. Dan dia tidak bisa terima adik-adik. Terus dia dengerin juga nih. Karena orang-orang Farisi itu kebanyakan tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak suka sama Tuhan Yesus. Jadi dia suka dengerin omongan-omongan negatif tentang Tuhan Yesus. Dia berpikir Tuhan Yesus salah. Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Jadi dia nggak suka. Karena pikirannya salah adik-adik. Karena dia berpikir Tuhan Yesus itu salah. Maka timbullah dalam hatinya kebencian. Dia benci.
Ya, dari hatinya timbul pikiran-pikiran jahat. Ya, firman Tuhan bilang dari hati timbul pikiran-pikiran jahat. Karena dia tidak suka sama Tuhan Yesus, karena dia benci sama Tuhan Yesus, maka dia berniat untuk membunuh setiap orang yang mengenal dan memanggil nama Tuhan Yesus. Padahal adik-adik, dia mengerti kitab suci loh. Dia pinter, dia tahu 10 perintah Allah. Yang salah satunya jangan membunuh. Tapi kok Saulus bisa ya, dia mengerti kitab suci, tapi dia tetap mengejar-ngejar pengikutnya Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena menurut Saulus itu adalah perbuatan yang benar menurut pendapatnya Saulus. Nih, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, pada saat dia sedang menggebu-gebu, hatinya berkobar-kobar. Dia enggak suka. Pokoknya kalau ketemu nanti seluruh pengikut Yesus, semua bakal dimasukkan ke dalam penjara. Karena Saulus itu salah satu orang yang berpengaruh di kotanya tersebut, di Yerusalem adik-adik. Dia banyak kenal sama pejabat-pejabat tinggi yang juga tidak terlalu suka sama Tuhan Yesus. Jadi dia dengan mudah dapat, ACC nih, ACC itu dapat, boleh gitu ya adik-adik ya. Kemudian dia jalan sama rombongannya untuk mencari setiap pengikut Tuhan Yesus. Nah, dia ke kota yang namanya Damaskus atau Damsik. Nah, ketika dia sedang menggebu-gebu berjalan, tiba-tiba di tengah perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus, kemudian Saulus tersungkur. Ya, tersungkur. Nah, pada saat Saulus tersungkur, Saulus melihat cahaya yang sangat terang sekali. Ya adik-adik ya, sampai menyilaukan matanya. Kemudian ada suara yang berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kayak film tadi, mengapa engkau berbuat jahat dengan aku? Terus Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Oh, berarti adik-adik selama ini Saulus hanya tahu dengan kitab suci. Hanya tahu tentang firman Tuhan. Tapi Saulus tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Hati Saulus tidak punya kasih adik-adik. Makanya dia sampai membunuh. Karena pikiran Saulus yang salah, maka dia juga berbuat yang salah. Kemudian dia bilang begini, Tuhan, siapakah engkau? Tuhan Yesus jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Berarti selama ini adik-adik yang salah siapa? Saulus. Ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, adik-adik, Saulus mengalami sesuatu yang berbeda. Ya adik-adik ya, kemudian Tuhan memberitahukan kepada Saulus bahwa dia harus ke jalan lurus dan menemui yang bernama Yudas. Dia disuruh tinggal di situ untuk beberapa waktu. Ya adik-adik, kemudian kenapa? Karena Saulus buta. Dia nggak bisa melihat karena dia melihat cahaya yang terlalu terang. Ya, kemudian matanya nggak bisa melihat, kemudian dia dibawa ke jalan lurus ke rumahnya Yudas. Nah, sampai di situ adik-adik, mungkin selama di rumah Yudas dia merenung. Ya, mungkin Saulus bilang seperti ini, Tuhan, kok Tuhan mau sih sama aku? Tuhan, aku itu orang yang jahat. Aku sudah membunuh banyak pengikutnya Tuhan. Dia baru sadar adik-adik bahwa selama ini dia itu salah. Kenapa? Karena di dalam hati Saulus itu tidak ada kasih. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ada kasih yang mengalir. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan mengutus Ananias. Ananias, kamu tumpang tangan, kamu doakan orang yang bernama
Saulus di rumahnya Yudas di jalan lurus. Kamu berdoa tumpang tangan supaya dia bisa melihat kembali. Dan si Saulus akan dipakai menjadi alatku. Kemudian Ananias terkejut gak Dedik? Pasti terkejut, pasti protes sama Tuhan. Tuhan yang benar aja nih. Ya kalau mungkin pada saat itu ya adik-adik, yang benar aja Tuhan. Ini kan orang jahat Tuhan. Ini kan orang jahat, boro-boro kita bertemu dengan dia. Orang dia alergi sama Tuhan Yesus. Jangan-jangan nanti kalau aku ketemu sama dia Tuhan, aku pun ikut dipenggal, aku pun ikut dibunuh. Tuhan bilang begini, enggak. Saulus akan dipersiapkan sebagai alat atau sebagai orang yang akan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Kepada semua orang yang sama seperti Saulus. Yang dulu menentang Tuhan Yesus, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dia akan menjadi berkat bagi orang-orang itu. Yang akan memberitakan kamu salah. Karena saya juga seperti itu dahulu. Saya orang yang menentang Tuhan Yesus. Bahkan saya yang mengejar-ngejar pengikutnya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah saya berjumpa dengan dia, ada sesuatu yang berbeda. Hidup saya berbeda, hati saya berbeda, pikiran saya pun berbeda. Tuhan mau pakai saya. Nah, adik-adik setelah ditumpang tangan oleh Ananias, kemudian Saulus itu bisa melihat ya. Jadi di matanya seolah ada kayak selaput yang gugur begitu adik-adik. Kemudian Saulus bisa bertobat. Kemudian Saulus bisa melihat. Jadi dia bisa melihat. Nah, kemudian dia dibaptis. Nah, nanti adik-adik juga nih, nanti kalau sudah berumur 12 tahun, nah adik-adik juga harus dibaptis. Itu menandakan bahwa kita pengikut Tuhan Yesus. Amin. Nah, kemudian setelah dibaptis, adik-adik, Saulus itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik nanti adik-adik boleh nih, Kak saya belum dibaptis air, boleh gak dibaptis Roh Kudus? Boleh. Adik-adik boleh nih, gimana Kak caranya? Wah, adik-adik naikkan pujian, penyembahan. Nanti kalau di gereja ada yang berbahasa yang mungkin adik-adik gak mengerti. Ya adik-adik ya kadang-kadang papa mama di gereja adik-adik suka mendengar. Atau tadi itu kita nih penyembah Tuhan. Itu ada kakak yang berbahasa roh. Itu namanya bahasa Roh Kudus atau bahasa surga. Nah adik-adik setelah Saulus dipenuhi Roh Kudus. Setelah dia kenal dengan Tuhan Yesus, Saulus berubah nama menjadi Paulus. Ya adik, dia berubah nama menjadi Paulus. Kemudian adik-adik, Paulus memberitakan di berbagai tempat. Mulai dari Yerusalem sampai kepada bangsa-bangsa. Bahkan nih adik-adik, Paulus menulis 14 kitab. Ya adik-adik, Paulus menangkan sampai Asia. Wah nanti kalau yang sudah besar nih yang umur 10 tahun atau 8 tahun sampai 12 tahun melihat di mana daerah Asia. Boleh cari di peta. Aku tanya sama Mr. Google. Ya itu semua banyak orang yang bertobat mengenal Tuhan Yesus. Gara-gara Paulus adik-adik. Nah sekarang nih Kak. Kita bisa gak sih Kak seperti Paulus? Bisa adik-adik. Kita harus ini Kak, harus memberitakan firman Tuhannya seperti apa Kak Mimi. Kita mesti bawa Alkitab, terus kita mesti ngomong. Nah gimana nih Kak caranya supaya kita bisa seperti Om Saulus. Yang bisa membuat orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wah caranya gampang adik-adik, kita lihat yuk. Yang pertama kita harus ketemu dulu sama Tuhan Yesus atau berjumpa dulu sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita perlu tahu dulu, wah ternyata ikut Tuhan itu enak ya. Oh ada sih yang gak enaknya, tapi biasanya kalau sama Tuhan pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Tuhan. Walaupun kita di tengah-tengah kesusahan, Tuhan Yesus ada. Nah karena adik-adik sudah merasakan kebaikan, mujizat Tuhan, adik-adik bisa. Ya adik-adik bisa ngomong dengan teman-temannya adik-adik. Atau misalnya orang yang ada di rumah. Terus Kak, kalau sudah ketemu Tuhan Yesus kita seperti apa? Oh kita harus berubah.
Ya, kita harus berubah hidupnya. Berubah seperti apa, Kak? Nah, contoh kayak tadi nih. Ya adik-adik, karena si Om Paulus pikirannya salah. Ya adik-adik, hatinya juga tidak ada kasih. Makanya dia berbuat seperti itu. Nah, ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus, kita harus berubah. Kita harus bertobat. Bertobat gimana, Kak? Contoh, saya dulu, Kak, orangnya, Kak, suka berantem. Saya dulu, Kak, orangnya, Kak, suka mukul. Saya dulu, Kak, suka mencuri. Saya suka ngomong yang kotor. Saya nggak suka sama adik, saya tonjok adik saya, Kak. Saya pukul adik saya. Tapi sejak saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup saya berubah, Kak. Ada kasih dalam hatinya saya. Karena saya tahu Tuhan Yesus adalah kasih adik-adik. Makanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, makanya hidup kita harus penuh kasih. Ya, nah terus apalagi? Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita juga harus hidup dalam kebenaran adik-adik. Siapa di sini mau hidup dalam kebenaran? Amin. Ya, Kak, tadi suka nyontek, jangan nyontek lagi. Tadi males, jangan males lagi. Ya, tadi kita nih harusnya adik-adik sebelum kita ketemu Tuhan Yesus, kita semua orang berdosa. Dan adik tahu upah dosa adalah maut. Ya, nah tapi semenjak kita ikut Tuhan Yesus memberikan surga untuk hidup yang kekal bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus berubah. Bilang sama adiknya, bilang sama Sus, berubah ya Sus, harus hidup dalam kasih dan harus hidup dalam kebenaran. Biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nah yang kedua, nah ini mudah juga adik-adik. Nah menjadi contoh di keluarga terlebih dahulu. Ya baru nanti di sekolah atau nanti misalnya di tetangga. Tapi yang pertama tuh jadi contoh di keluarga dulu. Ya, kenapa mesti di keluarga dulu? Karena yang pertama kita ketemu siapa adik-adik? Pasti orang rumah dulu kan. Di rumah dulu nih. Contoh nih, pasti ketemu papa, ketemu mama, ketemu adik, mbak, suster. Nah itu orang pertama kali yang kita temui. Nah kita harus menjadi contoh atau menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita dulu. Ya, Kak contoh begini nih, contoh nih, jangan males. Ya, dia lihat mamanya sibuk nyapu, dia sibuk main game. Dipanggili Sandy, tolong dong itu piring ditaruh lagi ke tempat cucian, sekalian dicuci ya. Tapi nggak diangkat. Ya, kasihan nggak adik-adik sama mama, capek loh. Kalau apalagi kalau di rumah nggak ada mbak, mama yang nyapu, ngopel, nyetrika, capek banget. Nah adik-adik harus menjadi contoh dulu, berkat dulu dengan cara nolongin mama. Kak saya kan masih kecil. Umurnya baru 5 tahun. Gimana caranya Kak Mimi? Oh gampang. Adik-adik siapa di sini yang suka bantu mama ngelipeti baju? Ya walaupun kita 5 tahun, adik-adik 5 tahun bisa nggak? Bisa. Bisa bantu mama lipeti baju. Ya walaupun adik belum bisa nyetrika baju. Tapi adik-adik bisa bantu mama beresin baju dulu nih. Atau habis bermain, mainannya dirapiin, simpen ke tempatnya lagi. Ya. Kemudian apalagi nih kita nih yang sudah umurnya 8 tahun sampai 12 tahun udah mulai bisa nyapu, bantu mama nyapu. Yang 12 tahun boleh ngepel, bantuin mama ya adik-adik ya. Kenapa? Dengan seperti itu adik-adik hati mama bahagia. Nah jangan berantem, antar saudara jangan berantem, wah berantem. Itu bikin pening mamanya. Waduh kalau mama udah cenut-cenut adik-adik kasihan. Ya kalau bisa nih misalnya contoh nih papa pulang dari kerja atau pulang dari toko. Nah adik-adik bilang bini papa nanti aku bikinin minuman ya. Atau ambilin minuman terus papanya dipijit-pijit. Papa pegel ya badannya aku pijitin ya. Wah adik-adik itu sudah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Pasti nanti orang lihat begini aduh aku pengen deh punya anak yang seperti ini. Anaknya baik. Wah. Dengan begitu adik-adik pasti papa mama akan bangga. Pasti papa mama akan senang. Tuh kalau mamanya senang, papanya senang pasti umurnya panjang. Karena pas senang hatinya. Siapa yang di sini mau bikin mama papa senang? Ya, mau bantuin mama?
enggak berantem lagi. Nah, seperti itu kalau kita mau memberitakan firman Tuhan. Ingat ya, kita harus menjadi contoh, teladan dulu di rumah kita. Nah, kemudian Kak, gimana caranya Kak Mimi? Bagaimana cara memberitakan Tuhan kepada orang lain nih adik-adik. Tadi kan kita udah nih, pertama di keluarganya kita dulu. Nah, caranya mudah sekali, gampang sekali. Nih, karena adik-adik masih kecil, ya kan gak mungkin ada di bawa Alkitab terus bilang, Om dan Tante bertobat. Enggak, adik-adik cukup dengan pertama berdoa syafaat. Apa adik-adik? Oh iya, berdoa syafaat. Kak Mimi, doa syafaat itu apa sih? Nah, berdoa syafaat itu adik-adik berdoa untuk orang lain. Ya, jadi selain doa untuk pribadinya kita, untuk diri sendiri, kita berdoa juga untuk orang lain. Papa mama didoain. Kemudian doain untuk siapa? Bangsa Indonesia. Adik-adik berdoa, Tuhan lindungi bangsa kami. Tuhan biarlah bangsa kami diluputkan. Karena sedang banyak bencana alam. Tuhan lindungi orang-orang, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Tuh, kenapa adik-adik? Ketika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan mendengar. Adik-adik doain buat siapa lagi? Tuhan, akhir-akhir ini banyak begal, banyak perampokan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mereka yang merampok, orang-orang jahat. Biarlah mereka punya hati. Tuhan bisa ubahkan Om Saulus menjadi benar, menjadi baik, menjadi bertobat. Tuhan juga bisa ubahkan mereka. Nah, adik-adik berdoa, Tuhan kami juga berdoa untuk mereka Tuhan yang hidupnya kurang beruntung. Tuhan berkati mereka, biar mereka boleh diberkati. Tuhan berkati teman-teman kami di sekolah, lindungi kami, lindungi teman-teman kami. Nah itu adik-adik, kan apa? Doa yang benar adik-adik, doa yang sungguh-sungguh bisa mengubah yang tidak baik, tadinya tidak baik, itu menjadi baik. Jadi dengan adik-adik berdoa syafaat, berarti adik-adik sudah dengan secara tidak langsung, adik-adik sudah memberitakan Injil. Amin. Siapa di sini mulai besok pagi kita berdoa ya bagi Indonesia, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang yang jahat, biar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan bertobat. Terus yang kedua nih. Nah, ini adik-adik, akhir-akhir ini semenjak COVID, adik-adik banyak orang yang kesusahan, banyak yang kehilangan pekerjaan, ya bahkan banyak mereka yang kadang-kadang mereka tidak bisa membeli beras. Nih, adik-adik, ketika adik-adik memberi, Kak memberinya di mana? Mungkin adik-adik boleh memberikan persembahannya ke gereja, atau mungkin tetangganya, atau misalnya ada di tempat lain sedang mengalami misalnya bencana kebakaran, semuanya habis. Nah, adik-adik boleh nih menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maksudnya apa Kak Mimi? Adik-adik menjadi berkat. Contoh nih, banyak mainannya, bonekanya ada 5. Bilang sama mama, bonek aku kan ada 5. Boleh gak aku beli 2 aja untuk korban kebakaran? Atau, baju aku kan banyak Nama baju-baju yang masih bagus-bagus, yang mungkin aku udah kekecilan atau masih layak pakai. Adik-adik boleh, boleh ya bagi sama mereka. Atau mama boleh enggak ini kan ada aku uang jajan. Mungkin misalnya uang jajan dikumpul-kumpulin, ada 50.000, mama 20.000-nya boleh enggak beliin beras untuk mereka yang kesusahan. Nah dengan seperti itu adik-adik, mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Ya, mereka bisa merasakan, ternyata masih ada orang-orang yang peduli sama saya. Saya enggak sendirian nih di sini. Ternyata masih banyak nih. Mereka akan bilang begini, terima kasih anak Tuhan. Wah, karena kebaikan hati adik-adik, berkat yang adik-adik beri kepada mereka, itu membuat nama Tuhan Yesus dimuliakan. Secara tidak langsung adik-adik sedang memberitakan firman Tuhan. Nah, siapa yang menjadi berkat? Gampang kan? Ya kan? Siapa di sini yang menjadi berkat? Yang memberitakan firman Tuhan. Wah, kita mau berdoa syafaat. Yang kedua kita mau
beri. Caranya tadi adik-adik, pertama harus kenal dulu Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik harus menjadi berkat dulu di mana? Menjadi contoh dulu di tengah-tengah keluarga. Mudah ya? Siapa yang mulai besok bilang begini, Mama, mulai besok aku akan bantu Mama. Aku akan bikin Mama bahagia. Oh, amin. Ketika Mama bahagia, yang lebih bahagia siapa diri? Tuhan Yesus. Kan Tuhan yang bangga, aduh aku bangga sekali. Ya punya anak yang namanya Sandy. Kenapa? Dia baik, dia memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk, saat ini adik-adik kita mau sungguh-sungguh. Kita udah selesai firman Tuhan. Ingat ya, tidak hanya didengar, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Yuk, kami ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Lipat tanganmu, tutup matamu. Hari ini Tuhan sedang menunggumu untuk menjadi berkat. Hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang menderita. Tuhan sedang mengutusmu untuk memberkati mereka melalui setiap persembahan yang engkau beri. Tuhan pengen mendengarkan doa-doamu setiap hari. Dengan doamu yang sungguh-sungguh, banyak yang akan diubahkan. Ayo adik-adik angkat tanganmu. Kita akan berkata, Tuhan, layaklah semua orang menyembah Tuhan. Layaklah segala bangsa menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, lawatlah setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo kita nyanyi. Katakan, layaklah segala bangsa sujud menyembahmu, sebab engkau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Angkat hatimu adik-adik, katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa, haleluya, sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa. Kami bawa teman-teman kami Tuhan kepadamu, haleluya, sebab kau Allah yang kudus, kudus, layak disembah. Adik-adik saat ini kami mengajak adik-adik untuk ayo kita berdoa. Adik-adik sebut setiap nama teman-temanmu. Mungkin itu mbak sustermu atau papa mamamu adik-adik. Kita berdoa bagi mereka. Taruh dalam hatimu nama yang akan engkau doakan. Bilang Tuhan ini mereka. Kami bawa mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang terpenting dalam hidup kami adalah kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus hal yang sangat penting Tuhan. Biar kami boleh berubah Tuhan. Banyak orang yang akan diubah. Banyak orang yang akan bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Ayo adik-adik. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan sekali lagi, katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak
katakan layak disembah, layak disembah, katakan layak disembah, layak disembah. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah kami. Walaupun mungkin kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya kami punya hati buat Tuhan Yesus. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk kami berdoa bagi orang-orang yang jahat. Pakai kami Tuhan untuk memberkati keluarga kami. Biar kami boleh membantu papa mama. Kami membuat mereka bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan papa mama kesehatan, kekuatan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami boleh Tuhan di tahun 2022 ini menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kami Tuhan, biar nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah dengar firman Tuhan, katakan amin. Oke. Ya, sekarang Kak Oktav aja kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Yuk buka kedua tangan adik-adik, papa mama semua. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Mimi. Tuhan memberkati Kak Mimi dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, mendorong kami, membawa kami menjadi anak-anak yang suka memberitakan firman Tuhan supaya nama Tuhan boleh dikenal oleh semakin banyak orang. Banyak orang diselamatkan dan mereka bisa bersama-sama memiliki surga yang kekal. Sebentar kami akan berpisah, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan adik-adik semua. Papa, mama, mbak, suster, adik-adik dan semua kakak-kakak. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan dari Roh Kudus memenuhi hidup kita, menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Selamat siang adik-adik, kita ketemu lagi nanti minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.